Hai, saya Atika Hasiholan. Dalam series ini saya berperan sebagai Atika. Atika ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, ambisi yang sangat tinggi. Namun ketika dia menghadapi satu realita di mana itu bertentangan dengan satu keyakinannya dia, gitu ya, beliefnya dia tetap bertahan. Dia orang yang apa ya, yang peduli dengan orang lain. Dengan keberaniannya dia coba membantu orang lain, tapi karena dia terjebak di dunia yang sulit untuk dia keluar, dia antara pertentangan dirinya antara bertahan dan meninggalkan dunia gelap ini. Kendala syuting saat pandemik, nggak usah syuting, hidup aja udah kendala sekarang ini. Banyak kendalanya. Ya pastinya ya, kita semua tapi berdoa gitu ya, semoga semuanya dilancarkan, semoga kita semua teman-teman yang ikut dalam produksi ini juga dijauhkan dari penyakit gitu ya. Masing-masing secara pribadi juga alhamdulillah teman-teman di sini juga udah memiliki kesadaran yang tinggi untuk saling menjaga diri mereka dan orang lain. Kalau dari segi produksinya juga udah ada protokol sendiri, melakukan tes secara rutin dan lain-lain. Jadi kendala ada karena ya hal-hal tersebut ya, tapi sejauh ini itu tidak menjadi mengurangi kinerja dari teman-teman juga gitu loh dalam memberikan yang terbaik untuk series ini. Suasana syutingnya seru, lama syutingnya. Kita syuting ini udah hampir 2 bulan ya. Lama bukan karena memang pengerjaannya lama berlarut-larut, tapi memang cerita ini kalau menurut aku berat. Para pemain di sini dituntut untuk secara mental, secara emosi itu di level yang tinggi gitu ya. Udah gitu kemudian juga secara cerita ini kan kita mengangkat dunia kelas atas gitu. Jadi itu juga tantangan lain juga untuk teman-teman di lapangan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengcapture itu semua dan mendeliver dengan baik ke penonton. Waktu itu ditawarin cerita ini, yang paling mengagetkan adalah namanya, karakternya kebetulan sama. Apakah nama Atika adalah nama seorang prostitusi? Oke, ya pertama yang kaget ya itu ya, secara nama sama gitu ya. Terus aku mempelajari karakternya juga menarik. Ada tantangan-tantangan tersendiri juga yang memang sebelum aku menerima job ini dibahas dulu sama sutradara, sama produser, karena ada adegan-adegan, scene-scene yang sifatnya sensitif gitu. Kalau bagi aku, akhirnya aku memutuskan untuk menerima job ini walaupun ada scene-scene sensual gitu ya. Karena bagi aku melihat satu proyek ini secara keseluruhan. Series ini bercerita tentang kemanusiaan, tentang human trafficking, tentang perdagangan manusia, dan ini yang pengen diberikan ke penonton selain sebagai satu entertainment, tapi juga untuk para penonton lebih aware kalau dunia seperti ini ada loh gitu loh. Dan ini juga mengingatkan juga buat para penonton gitu ya, untuk lebih sadar aja kalau ada sisi-sisi dunia yang seperti ini gitu. Dan menurut aku ini sangat penting karena persoalan trafficking ini persoalan yang sangat tinggi gitu ya, sangat banyak terjadi di mana-mana, tapi kalau bagi aku memang agak jarang untuk dibicarakan gitu tentang prostitusi, human trafficking. Challenge terbesar aku di sini mungkin bagi aku lebih karena ada fase-fase kehidupan yang bervariasi gitu ya. Ada dari mulai aku masih muda, baru awal merintis, baru memiliki cita-cita untuk masuk ke dunia hiburan gitu ya, menjadi seorang bintang, sampai akhirnya aku udah menjadi seorang bintang yang
papan atas lah gitu. Dan itu ada fase-fase kehidupan yang aku harus bagi-bagi dalam menyelesaikan syuting series ini gitu. Itu yang tantangan terberat aku gitu. Dari yang tadinya lugu, terus abis shoot satu scene yang misalnya masa lalu aku gitu yang lugu-lugu, tiba-tiba abis itu next scene-nya yang udah jadi artis papan atas yang songong gitu. Jadi itu sih tantangannya gitu. Tuntutan yang paling utama ya mungkin aku harus bisa merasa nyaman ya untuk melakukan beberapa adegan-adegan sensual. Aku harus terlihat profesional, aku nggak boleh terlihat canggung, walaupun sebenarnya canggung, karena di sini emang aku menggambarkan prostitut yang emang udah ibaratnya udah kelas atasnya gitu loh. Itu sih tantangannya. Yang aku suka dari Mbak Lasha itu orangnya, satu secara pribadi dulu ya, secara pribadi Mbak Lasha itu orangnya tuh komunikatif banget. Hampir semua teman-teman di sini, termasuk aku, semua nyaman ngobrol sama dia. Terus Mbak Lasha juga orangnya santai, dalam arti bukannya santai berleha-leha, dia menuntut apa yang memang harusnya dituntut oleh sutradara, tapi nggak ada tuh tegang-tegang di lapangan gitu ya, yang marah-marah, yang berlebihan atau apa gimana tuh nggak ada. Mbak Lasha tuh sangat hebat menjaga mood kita semua. Kemudian juga Mbak Lasha tuh ada kemampuan estetis yang luar biasa menurut aku ya. Jadi dia tahu apa yang dia mau dan secara estetika tuh keren banget menurut aku. Apalagi ya, banyak sini sih Mbak Lasha nih kelebihannya gitu ya. Ya itu sih, aku suka bagaimana dia, ini kan pressure-nya banyak ya mengerjakan series ini, secara waktu, secara cerita berat, secara set, ya itu dia ini menceritakan menengah ke atas, jadi secara set juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi walaupun aku di sini sebagai pemain, cuman aku juga bisa merasakan challenge, tantangan-tantangan yang dijalanin sama Mbak Lasha gitu. Dan apa yang aku kagumin dari dia, walaupun dia dalam berbagai macam pressure juga, dia tetap melakukan ini secara baik gitu loh, dan tenang. Kalau menurut aku secara cerita ini bagus banget. Untuk film Indonesia mengangkat tema ini juga nggak banyak, dan ini dikemasnya juga, kalau kita ngomong human trafficking mungkin ada sih beberapa film Indonesia ya, tapi ini dikemasnya juga dengan pendekatannya tuh anak muda gitu ya, dan menurut aku kalau terlepas dari itu semua, menurut aku juga ini penting, selain ceritanya seru, penting juga untuk orang tahu gitu ya dunia entertainment tuh sebenarnya seperti apa. Karena nggak bisa dipungkirin juga, banyak di dunia ini, di Indonesia orang mau perempuan, baik perempuan ataupun laki-laki, mau berada di dunia entertainment, ingin berhasil di dunia entertainment gitu ya. Dan menurut aku pengalaman aku secara pribadi, apa yang diceritakan dalam cerita ini adalah salah satu contoh kasus yang bagus, yang baik untuk referensi kita bagaimana untuk apabila kita mau menjalankan kehidupan kita di dunia entertainment. Bukan berarti dunia entertainment seperti itu aja, tapi ada